Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من جوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم أمثال. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya, nikmat-Nya, iman, ihsan, Islam, memberikan kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Subhanallah, martanambah nuwun ya Allah atas segala nikmat-Mu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya kita telah membahas, di episode sebelumnya kita telah belajar menelaah di dalam kitab Durratun Nasikhin bagaimana hatinya seseorang yang beku, bagaimana orang yang iri dengki, dan bagaimana amalan-amalan bagaimana yang harus dilakukan oleh hamba Allah supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita menelaah bersama keadaan manusia di hari kiamat nanti itu seperti apa. Di hari kiamat nanti itu dunia itu seperti apa? Di hari kiamat kehidupan makhluk hidup di lillahi ma fis samawati wal ardi, langit dan di bumi itu seperti apa? Jadi keadaan-keadaan di hari kiamat Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim 44 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من جوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال, yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari pada waktu itu datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walau dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Kepada mereka yang dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa, dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat kepada mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Di hari kiamat nanti, ketika orang-orang zalim itu melihat keadaan-keadaan di dalam hari kiamat nanti,
manusia kadang manusia dari nanti orang zalim, orang yang suka menganiaya hamba Allah, orang yang suka menganiaya manusia lainnya. Di akhirat nanti, dari kiamat nanti ia berkata, ya Tuhan kami, tangguhkanlah, beri tangguhlah pada kami, kembalikan kami ke dunia. Walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti rasul-rasul kepada mereka yang dikatakan. Jadi ada sebuah penyesalan yang luar biasa di mana orang-orang zalim yang suka menganiaya orang lain itu ketika di hari kiamat nanti, akhirat nanti ingin kembali dihidupkan kembali di dalam dunia walaupun hanya waktu yang singkat. Untuk apa? Untuk mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjadi larang-larangannya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti sabda-sabda Rasulullah. Inilah di mana orang-orang itu, manusia-manusia yang suka berbuat zalim itu akan kembali ke dunia yang berbuat baik. Sekarang kita yang masih hidup, kita yang masih diberi umur panjang, kita yang masih diberi karunia Allah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Ayo, sebelum itu terjadi, bertakwalah kepada Allah. Kita bersama-sama belajar menjalani semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, mematuhi semua sabda-sabda Rasulullah, supaya kita nanti di akhirat nanti, di keadaan-keadaan kiamat nanti, kita tidak ada penyesalan. Bagaimana perintah Allah, bagaimana sabda Rasulullah ketika kita hidup di dalam keluarga, ketika hidup di dalam keluarga bersama anak dan istri, bersama orang tua kita yang sudah tua renta. Bagaimana tawaduk kita kepada orang tua kita, ibu kita, bagaimana kita merawat ibu kita yang sudah tua renta, bagaimana kita melayani ibu kita yang sudah tua renta, bagaimana cara bicara kita kepada orang tua yang sudah tua renta, bagaimana mimik, wajah kita ketika berbicara dengan orang tua kita. Semua itu sudah diatur di dalam kitab Birrul Walidain. Ridallahi fi sukti walid, ridallahi fi ridha walidain, wa suktullahi fi sukti walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Marilah kita berbakti pada Allah sesuai tuntunan-tuntunan sabda Rasulullah, sesuai tuntunan-tuntunan yang ada dalam kitabullah. Sebelum ada penyesalan nantinya di akhirat nanti, di keadaan-keadaan hari kiamat nanti, lebih baik sekarang kita lebih berbuat kebajikan, berbuat baik, beribadah kepada keluarga, bekerja yang halal untuk anak istri kita, mencari nafkah yang halal, lagi baik halalan thayyibah untuk anak-anak dan istri kita di rumah masing-masing. Karena setiap apa yang kita kerjakan untuk mencari nafkah ketika halal, pasti nantinya itu akan menjadi barokah untuk keluarga kita. Ketika kita cari adalah suatu nafkah yang tidak baik, yang tidak benar dalam mencari nafkah, maka akan menjadi suatu mudarat dalam keluarga kita. Di sini, mari kita belajar bersama-sama untuk menelaah di dalam kitab Riyadhun Shalihin ini, untuk mengingat bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, bahwa kita hidup di dunia ini untuk bersantun, berakhlakul karimah kepada siapapun. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita ibadahnya kepada Rasulullah, berarti kita harus belajar berakhlak mulia, sopan santun. Santun kepada siapapun. Hilangkan ego-ego di dalam hati kita. Hilangkan emosional di dalam hati kita untuk belajar berbudi santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah. Innama bu'istu li'utamim makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ilmu, amalan yang paling utama adalah ilmu. Perilaku yang paling utama adalah akhlak. Mari kita belajar bersama-sama. Di sini kita muhasabah, di sini kita menelaah. Monggo kita lebih rajin ibadah kepada Allah, lebih takzim kepada Rasulullah, lebih berbakti kepada orang tua kita, lebih mencari nafkah, harta benda halal dan thayyibah untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang hamba Allah yang senantiasa diberi hidayah. Maunahnya dibuka hati kita, sinar hati kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan kepada siapapun, terutama pada kedua orang tua kita, terutama kepada keluarga kita, anak-anak kita, terutama kepada masyarakat kita, terutama kepada tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan di lingkungan kita hidup ini menjadi lingkungan yang barokah. Mudah-mudahan tetangga di lingkungan kita hidup ini tetangga yang tambah sehat dan barokah. Wala ala bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.